Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan membawakan sebuah kisah legendaris dari ujung barat Nusantara. Kisah asal-usul Tapak Tuan dari Aceh, yang menceritakan pertarungan dahsyat antara raksasa dan naga pengasuh demi menegakkan kebenaran dan kehormatan. Namun sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama menuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad, agar menjadi saksi dan pemberi syafaat bagi kita kelak di hari akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, agar kisah penuh hikmah dan nilai keimanan seperti ini dapat terus tersebar luas dan menjadi amal jariah untuk kita semua. Angin sore berhembus lembut di pesisir selatan Aceh. Ombak menggulung perlahan, seolah sedang berbisik kepada pasir yang keemasan. Di antara batu karang yang bertebaran, berdiri sebuah batu besar berbentuk seperti telapak kaki manusia. Panjangnya lebih dari 2 meter, dalamnya nyaris sejengkal. Orang-orang menyebutnya Tapak Tuan. Bagi warga sekitar, batu itu bukan sekadar benda. Ia adalah tanda kebesaran Allah, sekaligus saksi bisu dari kisah lama yang nyaris terlupakan. Setiap kali matahari mulai tenggelam, cahaya oranye menyentuh batu itu dan membuatnya tampak berkilau, seperti menyimpan rahasia dari masa lalu. Suatu hari, seorang nelayan tua bernama Pak Umar duduk di tepi batu itu. Ia memandangi bentuknya yang begitu jelas, seolah baru saja terinjak oleh makhluk raksasa. Di wajahnya tersirat rasa kagum bercampur penasaran. Ia lalu berbisik pelan, "Siapa gerangan pemilik jejak ini?" Tak ada yang tahu pasti. Namun orang-orang tua di kampung sering menceritakan bahwa, ratusan tahun silam, tempat ini pernah menjadi arena pertarungan besar antara makhluk perkasa yang datang dari dunia berbeda. Mereka berkata, sebelum laut menjadi seperti sekarang, daratan ini pernah bergetar hebat hingga membentuk jejak yang masih tersisa hingga kini. Pada malam hari, ombak yang biasanya tenang berubah liar. Suara gemuruh terdengar seperti langkah kaki yang menghentak bumi. Anak-anak kecil sering berlari pulang ketakutan, sementara para orang tua hanya menatap laut dengan pandangan dalam, seolah mengingat sesuatu yang tak ingin mereka bicarakan lagi. Namun di antara bisikan dan cerita yang samar itu, tersimpan satu nama yang selalu disebut dengan hormat, Tuan Tapa, sang raksasa penjaga pantai. Dialah sosok yang dipercaya meninggalkan jejak besar itu. Tak ada yang tahu dari mana ia datang, atau kemana ia pergi. Hanya batu besar itu yang masih setia berdiri, menunggu siapapun yang ingin mendengar kembali kisahnya. Malam semakin larut. Ombak menabrak karang dengan keras, dan bulan menggantung di langit, memantulkan cahayanya pada Tapak Tuan. Batu itu tampak berkilau, seolah ingin berbicara, mengajak siapapun untuk mendengarkan kembali kisah lama yang terpendam dalam diam. Dan disinilah semuanya bermula. Jauh sebelum manusia menghuni pesisir selatan Aceh, ketika laut masih jernih dan hutan belum tersentuh kapak, hiduplah seorang raksasa sakti bernama Tuan Tapa. Tubuhnya menjulang tinggi seperti menara, kulitnya kecoklatan karena terbakar matahari, dan matanya berkilau lembut seperti cahaya bulan di permukaan air. Meski berwujud menakutkan, hatinya lembut dan penuh kasih. Tuan Tapa tinggal di sebuah gua besar di tepi tebing yang menghadap langsung ke laut luas. Dari tempat itu ia bisa melihat setiap ombak datang dan pergi, seolah laut adalah sahabat lamanya. Setiap pagi, ia berjalan menyusuri pantai, membantu ikan-ikan kecil yang terdampar kembali ke air, atau menyingkirkan batu besar yang menghalangi aliran sungai menuju laut. Penduduk laut mengenalnya sebagai penjaga yang adil dan tak pernah haus kuasa. Raksasa itu hidup sendirian, tetapi kesepiannya terobati oleh keindahan alam yang diciptakan Allah. Ia sering berbicara dengan angin, mendengarkan nyanyian burung-burung, dan menatap bintang di langit malam. Kadang ia duduk berjam-jam memandangi ombak yang pecah di karang, seolah mencoba memahami bahasa laut. Suatu hari, saat matahari mulai tenggelam, Tuan Tapa merasakan sesuatu yang aneh di udara. Ombak bergetar lebih cepat. Angin membawa aroma asing dari seberang lautan. Langit yang biasanya tenang perlahan berubah merah gelap. Hatinya gelisah, seolah alam sedang memberi tanda bahwa sesuatu akan datang. Malam itu ia tidak beristirahat. Dari puncak tebing, ia memandangi laut yang bergemuruh. Tiba-tiba, jauh di ufuk barat, cahaya biru kehijauan muncul di permukaan air.
Semakin lama, cahaya itu makin besar dan terang, seperti sinar dari makhluk yang sedang melesat mendekat. Suara gemuruh menggelegar. Ombak raksasa naik tinggi memecah karang, mengguncang pantai yang damai. Tuan Tapa berdiri tegak. Matanya menatap tajam ke arah sumber cahaya. Siapakah yang berani mengusik ketenangan laut ini? Gumamnya pelan namun dalam. Di dalam hatinya, ada perasaan aneh yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan sekadar rasa waspada, melainkan firasat bahwa pertemuan besar akan segera terjadi. Dan benar, dari balik gelombang tinggi itu, tampak bayangan besar melintas cepat, bersinar kehijauan seperti sisik batu giok. Seekor naga laut tengah menuju pantai, membawa sesuatu di punggungnya. Tuan Tapa menatap tajam, jantungnya berdentum kuat. Ia belum tahu siapa makhluk itu, tapi hatinya berkata, malam ini akan menjadi awal dari kisah yang mengubah segalanya. Ombak terakhir pecah di bawah tebing, membawa aroma garam dan percikan cahaya hijau ke udara. Pertanda awal telah tiba. Subuh menjelang. Langit Aceh perlahan berubah dari kelam menjadi jingga pucat. Kabut tipis masih bergelayut di permukaan laut ketika Tuan Tapa melihat sosok raksasa bersisik hijau zamrud muncul dari balik ombak. Tubuhnya panjang dan berkilauan. Matanya menyala lembut seperti bara yang tak padam. Dialah naga laut dari negeri seberang. Makhluk tua yang dipercaya sebagai penjaga para bangsawan kerajaan jauh di timur. Namun yang membuat Tuan Tapa terpaku bukanlah penampilan sang naga, melainkan seorang putri muda yang duduk di punggungnya. Wajahnya lembut, kulitnya pucat bagai bulan yang bersinar di balik kabut. Rambutnya terurai panjang, berkilau keemasan di bawah cahaya matahari pagi. Ia tampak lelah, seperti baru melewati perjalanan panjang dan berat. Naga itu mendarat di pantai dengan lembut. Siripnya melipat. Ekornya bergetar menimbulkan percikan air yang memantulkan cahaya indah. Dengan nada tenang namun penuh kewaspadaan, Tuan Tapa melangkah maju. Suara langkahnya menggema di antara karang. Siapakah kalian yang datang tanpa izin ke pantai ini? Suaranya dalam dan bergema di udara. Sang naga menunduk sedikit. Matanya memancarkan sinar teduh. Kami datang bukan untuk mengganggu, katanya perlahan. Aku adalah penjaga dari negeri seberang. Kami melarikan diri dari bahaya besar. Musuh kerajaan ingin menculik sang putri yang kubawa ini. Maka aku membawanya melintasi laut agar ia selamat. Tuan Tapa memandangi sang putri dengan seksama. Gadis itu menatapnya dengan mata penuh ketakutan. Namun di balik itu tampak rasa percaya yang mulai tumbuh. Kau aman di sini, kata Tuan Tapa akhirnya. Tanah ini dijaga atas nama kedamaian dan kasih dari Allah. Namun, kedamaian itu tak bertahan lama. Dari kejauhan, langit mulai kembali gelap. Burung-burung laut berterbangan dengan gelisah. Ombak menggulung cepat ke arah pantai, seolah sedang membawa pesan buruk. Naga itu menegakkan kepalanya. Matanya berputar tajam ke arah laut. Mereka menemukan kami, desisnya. Suara teriakan dari langit menggema seperti ribuan tombak menembus awan. Dari kejauhan, kapal-kapal perang muncul di atas air, membawa bendera musuh kerajaan sang putri. Panah berapi melesat ke udara, membentuk jejak merah yang panjang di langit fajar. Tuan Tapa menatap ke arah naga dengan sorot mata tegas. Kalian tak akan kuserahkan pada siapapun. Selama aku berdiri di sini, tak ada yang boleh menodai tanah Aceh. Sang naga menunduk penuh hormat. Aku berhutang hidup padamu, wahai penjaga pantai, katanya lirih. Tapi waspadalah. Mereka tak akan berhenti sebelum darah tertumpah di pasir ini. Angin bertiup kencang, mengguncang pepohonan kelapa di tepi pantai. Debu dan pasir berputar seperti badai kecil. Di tengah suara ombak yang bergemuruh, dua makhluk perkasa itu berdiri berdampingan, menatap laut yang kini memerah oleh cahaya perang. Dan dari sanalah, awal kesalahpahaman yang kelak mengguncang bumi mulai tumbuh perlahan. Langit pagi berubah kelabu. Suara dentuman dari kejauhan terdengar seperti guntur yang tak berhenti. Kapal-kapal musuh mendekat, memecah ombak dengan deru yang menakutkan. Tuan Tapa berdiri di tebing,
Tubuhnya tegak bagai benteng alam. Angin laut menampar wajahnya, membawa aroma mesiu dan bara api. Sementara itu, sang naga berusaha menenangkan sang putri yang ketakutan. "Jangan takut, tuanku," bisiknya lembut. "Aku akan melindungimu sampai napas terakhir." Putri itu menggenggam erat sisik naga yang dingin. Matanya berair. "Aku tak ingin perang," katanya lirih. "Aku hanya ingin hidup damai." Namun dari kejauhan, salah satu kapal musuh menembakkan panah berapi yang menyambar pantai. Api menyala di antara pepohonan kelapa. Asap mulai menutupi pandangan. Tuan Tapa melihat semua itu dengan mata menyala marah. "Mereka menyerang tanah ini," katanya berat. "Aku tak bisa diam." Sang naga berteriak, "Tidak, itu aku yang mereka kejar, bukanmu. Biarkan aku yang menghadapi mereka." Namun Tuan Tapa mengira naga itu ingin membalas dendam, membawa lebih banyak kehancuran. Dalam pikirannya, makhluk bersisik itu berbahaya, dan putri yang dibawanya mungkin ditawan, bukan diselamatkan. "Aku tidak akan membiarkan makhluk laut menguasai pantai ini," teriak Tuan Tapa. Dengan langkah besar ia maju, mengguncang bumi di setiap hentakan kakinya. Ombak bergulung, pasir berterbangan, dan burung-burung laut beterbangan panik meninggalkan sarang. Sang naga terkejut melihat sikap raksasa itu. "Tidak, Tuan Tapa, kau salah paham." Suaranya bergetar antara marah dan sedih. "Aku tak ingin bertarung denganmu." Namun kata-kata itu tertelan oleh gemuruh ombak yang memecah karang. Tuan Tapa sudah mengangkat tangannya yang sebesar pohon kelapa, siap menebas. Petir menyambar di langit. Kilatan putih menyilaukan mata. Dalam sekejap, dua kekuatan besar itu saling berhadapan di tengah badai. Tuan Tapa dengan tubuh raksasanya, dan naga laut dengan sisik berkilau di bawah hujan deras. Benturan pertama terjadi. Suara ledakannya memecah langit. Ombak naik setinggi gunung, menghantam pantai hingga pohon-pohon tumbang. Petir menyambar berulang kali, menerangi dua makhluk perkasa yang kini saling menyerang dengan kekuatan tak terbayangkan. Sang putri menjerit dari kejauhan, "Berhenti! Tolong berhenti!" Tapi suaranya tak terdengar. Angin, ombak, dan gemuruh bumi menelan segalanya. Hujan turun deras, menciptakan kabut tebal di sekeliling pantai. Dari balik kabut itu hanya terdengar raungan naga dan teriakan raksasa yang memantul di antara karang. Tidak ada yang tahu siapa yang memulai. Tidak ada yang tahu siapa yang benar.
Yang tersisa hanyalah amarah yang tak terbendung, mengubah pantai yang damai menjadi lautan murka. Dan di tengah kekacauan itu, takdir mulai menulis babak kelamnya sendiri. Petir menyambar tanpa henti, menerangi langit yang hitam pekat. Ombak menjerit menghantam karang, memecah bebatuan hingga serpihannya beterbangan ke udara. Di tengah badai itu, Tuan Tapa dan Sang Naga bertarung dengan kekuatan yang menggetarkan bumi. Tuan Tapa mengayunkan lengannya yang besar, menimbulkan pusaran angin yang menghantam tubuh naga. Air laut berputar membentuk pusaran raksasa, menyeret ikan-ikan ke dasar. Namun naga laut itu tak kalah hebat. Ia mengibaskan ekornya, menghempaskan air hingga seperti dinding tinggi, menutupi cahaya bulan. Suara benturan mereka memekakan telinga. Setiap kali pukulan mendarat, tanah bergetar, laut naik, dan langit seperti bergetar murka. Bumi Aceh malam itu bukan lagi tanah yang damai. Ia berubah menjadi gelanggang dua makhluk besar yang sama-sama salah paham. Sang putri hanya bisa menangis dari kejauhan, berdoa agar Allah menghentikan pertarungan itu. Tapi doa itu belum dikabulkan. Rasa marah dan dendam sudah menutupi hati keduanya. Raksasa itu menerjang maju, mencengkeram sisik naga yang keras seperti baja. Darah hitam mengalir di antara ombak. Naga meraung keras. Suaranya menggema menembus langit. Ia membalas dengan semburan api biru dari mulutnya, membakar sebagian pantai hingga pasirnya memerah panas. "Berhenti, wahai raksasa!" teriak sang naga di sela napasnya yang berat. "Aku bukan musuhmu." Namun Tuan Tapa tak lagi mendengar. Ia hanya melihat makhluk bersisik yang menurutnya telah menipu dan membawa kehancuran. "Kau datang membawa perang," teriaknya. "Dan aku akan mengakhirinya di sini." Gelombang besar menghantam tubuh keduanya. Petir jatuh di antara mereka, menerangi pertempuran yang begitu dahsyat. Di langit, awan berputar membentuk lingkaran, seolah langit sendiri ketakutan menyaksikan kekuatan mereka. Naga melayang ke udara, mencoba menghindar. Tubuhnya memancarkan cahaya kehijauan, menembus kabut hujan. Ia menatap Tuan Tapa dari ketinggian dengan mata yang sendu. "Andai kau tahu kebenarannya," bisiknya, "kau takkan mengangkat tangan untuk membunuhku." Tapi terlambat. Tuan Tapa melompat tinggi, menghantam dada naga dengan kepalan tangannya. Suara dentuman itu mengguncang laut. Naga terhempas jatuh ke air, menciptakan gelombang besar yang menelan sebagian daratan. Seketika langit memerah. Air laut mengamuk, menelan pohon, batu, dan semua yang ada di tepi pantai. Orang-orang di pegunungan jauh melihat cahaya besar menyala di cakrawala, seperti api yang membelah malam. Tuan Tapa berdiri di tengah badai. Napasnya berat, matanya merah. Di hadapannya, naga laut itu terbaring lemah. Sayapnya patah, sisiknya retak. Namun sebelum tubuhnya tenggelam, naga itu berkata lirih dengan suara yang nyaris hilang oleh ombak. "Raksasa, kau salah. Aku tak datang membawa kehancuran. Aku hanya ingin melindungi." Kata-kata itu berhenti di udara. Tubuh naga tenggelam ke dalam pusaran air yang perlahan menelan cahaya biru terakhirnya. Laut pun kembali gelap. Dan di antara keheningan badai yang mulai reda, rasa penyesalan mulai tumbuh dalam hati Tuan Tapa. Ia menatap laut yang kini tenang, namun hatinya bergetar hebat.
Sebuah kesalahan besar baru saja ia lakukan. Hujan berhenti perlahan. Kabut tipis menyelimuti laut yang kini tenang, seolah badai besar tak pernah terjadi. Ombak kembali lembut, namun pantai itu telah berubah. Pepohonan tumbang, batu-batu besar terbelah, dan pasir yang dulu putih kini bercampur dengan sisa bara dari api naga. Di tengah kehancuran itu, Tuan Tapa berdiri kaku menatap laut luas. Tubuhnya yang perkasa kini gemetar, bukan karena lelah, tapi karena penyesalan yang dalam. Air matanya jatuh, bercampur dengan sisa hujan di tanah. Ia teringat wajah naga yang memudar di tengah gelombang, dan kata-kata terakhirnya yang menggema di telinganya. "Raksasa, kau salah." Kata-kata itu menusuk jantungnya lebih dalam dari apapun. Ia sadar, semua ini terjadi karena prasangka. Ia menuduh tanpa memahami. Ia bertindak tanpa mencari kebenaran. Ia menumpahkan amarah. Dan kini laut yang dulu indah menjadi saksi bisu dari dosanya sendiri. Tuan Tapa berlutut di atas pasir basah. Telapak kakinya yang besar menekan bumi dengan kuat hingga tanah berguncang. Dalam sujud panjang itu, ia berdoa dengan suara bergetar. "Ya Allah, ampunilah hamba yang bodoh ini. Hamba telah menghancurkan kedamaian karena keangkuhan diri." Air laut tiba-tiba surut sejenak, lalu mengalir lembut ke arah tempatnya berlutut. Di bawah tekanan tubuhnya yang besar, pasir itu mengeras, membentuk jejak kaki raksasa yang dalam dan sempurna. Seolah bumi ingin menyimpan tanda dari penyesalan itu untuk selama-lamanya. Beberapa burung laut berputar di atasnya, seperti menyampaikan salam perpisahan. Tuan Tapa menatap ke langit yang mulai cerah, di mana cahaya matahari pagi menembus awan tipis. Wajahnya yang penuh luka terlihat damai untuk pertama kali. Ia berdiri perlahan, menatap laut terakhir kali. "Wahai naga, maafkan aku," katanya lirih. "Andai waktu bisa kembali, aku akan menjaga putri itu bersamamu, bukan melawannya." Setelah itu, ia berjalan ke arah pegunungan, meninggalkan pantai yang hancur. Setiap langkahnya mengguncang tanah, namun tak lama kemudian, tubuhnya perlahan menghilang di balik kabut. Sebagian orang berkata, Tuan Tapa tak mati, melainkan mengasingkan diri ke dalam pegunungan untuk menebus kesalahannya dengan ibadah dan penyesalan abadi. Di pantai, hanya jejak raksasa itu yang tersisa. Batu besar berbentuk kaki manusia, terbenam di pasir, menjadi saksi bisu bahwa di tempat itu pernah hidup seorang penjaga pantai yang menyesal. Dan sejak hari itu, orang-orang menyebut pantai itu Tapak Tuan, tempat di mana raksasa bersujud kepada Allah karena kesalahpahaman yang menghancurkan kedamaian. Matahari perlahan naik di ufuk timur. Cahaya keemasan menimpa batu besar itu, membuatnya berkilau lembut. Seakan langit sendiri mengampuni penyesalan sang raksasa, membiarkan jejaknya tetap ada agar manusia tak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Waktu berlalu. Tahun demi tahun. Laut kembali tenang dan kehidupan di pesisir itu perlahan tumbuh lagi. Pepohonan baru tumbuh di tanah yang dulu hangus. Dan burung-burung laut kembali bersarang di tebing yang menghadap samudra. Namun satu hal tak pernah hilang. Batu besar berbentuk tapak kaki raksasa yang tertanam di pasir. Penduduk sekitar menyebutnya Tapak Tuan. Mereka percaya, batu itu adalah jejak nyata dari Tuan Tapa, sang raksasa penjaga yang menyesali perbuatannya. Dari generasi ke generasi, kisah ini terus diceritakan, bukan sekadar dongeng, tapi sebagai pengingat tentang amarah, prasangka, dan penyesalan. Pada malam-malam tertentu, terutama ketika angin laut berembus lembut dari barat, orang tua sering duduk di tepi pantai bersama anak-anak mereka, menatap tapak besar itu sambil berkata pelan, "Dengar baik-baik, nak. Jangan biarkan amarah menutup hatimu seperti Tuan Tapa dulu. Karena sekali hati gelap, kebenaran tak akan terlihat. Dan penyesalan akan datang terlambat."
Anak-anak mendengarkan dengan mata berbinar. Sebagian takut, sebagian kagum, tapi semua merasa bahwa kisah itu nyata. Apalagi ketika bulan purnama muncul, cahaya keperakan sering memantul di permukaan batu itu. Seolah tapak raksasa itu masih hidup, bernafas dalam diam. Di antara masyarakat Tapak Tuan, legenda ini tak hanya jadi cerita, tapi juga identitas. Mereka percaya bahwa tempat itu diberkahi. Pantainya menjadi lokasi pertemuan orang-orang dari berbagai penjuru Aceh, dan setiap pengunjung yang datang selalu berhenti sejenak untuk melihat tapak tersebut, mengagumi besarnya, menyentuh permukaannya, atau hanya berdoa dalam hati. Konon, beberapa nelayan mengatakan pernah melihat bayangan raksasa di kejauhan saat fajar menyingsing. Sosok besar itu berdiri di atas batu karang, menatap laut dengan tenang sebelum menghilang dalam kabut pagi. Tak ada yang tahu pasti apakah itu arwah Tuan Tapa atau hanya permainan cahaya. Namun bagi penduduk setempat, mereka yakin penyesalan tulus tak akan pernah benar-benar hilang, melainkan hidup dalam tanda-tanda alam. Kini, Tapak Tuan bukan hanya legenda. Ia menjadi simbol kebesaran Allah dan pengingat bagi manusia agar tidak terburu-buru menghakimi, agar tidak menukar cinta dengan amarah, dan agar selalu rendah hati meski memiliki kekuatan besar. Di atas pantai itu, di antara deburan ombak dan angin yang lembut, suara laut seperti berbisik setiap malam. Belajarlah dari penyesalan sang penjaga. Karena kebaikan sejati bukan pada kekuatan, tapi pada hati yang mau memaafkan. Dan begitu, kisah tentang asal-usul Tapak Tuan hidup abadi di tanah Aceh, mengalir dari bibir ke bibir, dari hati ke hati, hingga hari ini, menjadi warisan yang tak lekang oleh waktu. Demikianlah akhir kisah asal-usul Tapak Tuan, legenda yang hidup di pesisir selatan Aceh, kisah tentang kekuatan, cinta, dan penyesalan yang meninggalkan jejak abadi di bumi. Dari cerita ini, kita belajar bahwa amarah yang tak terkendali dapat menghancurkan kebaikan yang telah lama dijaga. Tuan Tapa bukanlah raksasa jahat, tapi hati yang tersulut emosi membuatnya kehilangan arah dan menyesal seumur hidup. Betapa sering manusia pun demikian, tergelincir oleh amarah sesaat, lalu menanggung luka yang dalam. Allah mengingatkan hal itu dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 134, yaitu, orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya serta memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Ayat ini menjadi pengingat bahwa kekuatan sejati bukan pada tubuh yang besar atau ilmu yang tinggi, tetapi pada hati yang mampu menahan amarah dan memilih untuk memaafkan. Kisah Tapak Tuan mengajarkan kita untuk berhati-hati dalam menilai dan bertindak, karena satu kesalahan bisa meninggalkan bekas yang tak akan hilang, sebagaimana tapak besar yang kini menjadi saksi abadi di tepi laut Aceh. Semoga kisah ini menumbuhkan kesadaran bahwa setiap tindakan akan meninggalkan jejak, dan hanya dengan keikhlasan serta kesabaran, manusia dapat menemukan ketenangan sejati di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah asal-usul Tapak Tuan, kita dapat mengambil pelajaran bahwa amarah hanya akan menimbulkan penyesalan, sementara kesabaran dan keikhlasan akan membawa kedamaian. Seperti Tuan Tapa yang menyesal atas amarahnya,
Manusia pun hendaknya belajar menahan diri agar tidak melukai hati sesama. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Asy-Syura ayat 43. Tetapi barang siapa bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia. Ayat ini mengingatkan bahwa kemuliaan sejati bukan pada kekuatan fisik, melainkan pada hati yang mampu memaafkan dan mengendalikan amarah. Cerita ini fiktif, dibuat seolah nyata agar dapat diambil hikmahnya dan menjadi renungan bagi kita semua tentang pentingnya menahan emosi dan berbuat baik kepada sesama. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Jika sahabat-sahabat senang dengan kisah ini, jangan lupa tinggalkan komentar, like, dan subscribe agar kisah penuh makna seperti ini dapat terus hadir dan menjadi amal jariah bagi kita semua.